Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari B dengan NIM 230607501028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review atau evaluasi saya mengenai materi mata kuliah Manajemen Perkantoran Modern yang diajarkan oleh Bapak Dr. Aris Baharudin, SPD, MAB. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu manajemen. Jadi, manajemen itu adalah segala kegiatan yang mencakup POAJ. Nah, POAJ itu yaitu P-nya planning, O organization, terus A-nya actuating, dan C-nya itu controlling. Jadi, manajemen perkantoran itu adalah segala rangkaian yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengawasi atau mengontrol segala kegiatan yang terjadi di dalam lingkungan perkantoran. Nah, sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Griffin, manajemen perkantoran itu adalah segala kegiatan pengelolaan pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Nah, adapun beberapa ruang lingkup manajemen perkantoran, yang pertama yaitu perencanaan perkantoran. Nah, pada perencanaan perkantoran ini itu kita harus menentukan tujuan atau sasaran yang tepat atau yang jelas untuk suatu kantor atau suatu organisasi. Nah, seperti apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh kantor tersebut. Nah, setelah menetapkan tujuan, selanjutnya kita harus merencanakan tata letak dan desain kantor, di mana tata letak yang baik itu tidak hanya membuat ruang kerja menjadi lebih nyaman, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan penggunaan ruang kerja. Nah, selanjutnya atau yang kedua yaitu pengorganisasian kantor. Nah, pada tahap ini kita harus membentuk yang namanya struktur, di mana di sini itu berarti kita juga membagi atau memberikan tugas-tugas kepada para karyawan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, yang mana jika karyawan ditetapkan pada bidang yang tepat, itu dapat meningkatkan efisiensi kinerja mereka. Dan yang ketiga yaitu pengarahan dan kepemimpinan, di mana para pemimpin atau atasan-atasan di suatu kantor itu dapat memberikan arahan atau bimbingan kepada para karyawannya, seperti salah satunya yaitu memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengendalian dan evaluasi, di mana di sini setelah kita tadi merencanakan, terus membagi tugas dan memberikan pelatihan, itu kita melakukan yang namanya evaluasi rutin, di mana suatu kantor itu kayak mengevaluasi satu-satu karyawannya atau lain sebagainya untuk mengetahui apakah mereka melakukan pekerjaannya dengan benar atau dengan benar dan baik, atau malah cara efektivitas kerjanya itu menurun. Nah, jika menurun, di situ para pemimpin atau atasan itu dapat memberikan tindakan, baik itu memberikan arahan atau pelatihan dan lain sebagainya. Dan jika pekerjaannya baik atau meningkat, mungkin atasan juga itu dapat memberikan promosi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai organisasi perkantoran. Jadi, organisasi perkantoran itu adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, adapun beberapa unsur dari organisasi perkantoran, yang pertama, organisasi perkantoran itu sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, adanya kerjasama antar individu maupun kelompok. Yang ketiga, adanya pembagian tugas yang jelas dan kedudukan yang jelas. Pembagian ini seperti menempatkan karyawan pada posisi yang tepat atau pada bidang yang sesuai dengan keahliannya. Dan yang keempat yaitu adanya tujuan yang jelas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu materi lingkungan perkantoran. Nah, menurut Alex Netisemito, lingkungan kerja itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai atau pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Nah, di dalam lingkungan kerja, kenyamanan dan efisiensi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi salah satu cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik yaitu dengan cara
memperhatikan ergonomi di tempat kerja. Nah, apa itu ergonomi? Ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merancang lingkungan kerja agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan perkantoran, yaitu yang pertama antropometri dan dimensi tata ruang. Nah, di mana seperti kursi dan meja yang digunakan oleh pegawai itu harus dirancang dengan baik dan sesuai standar yang ada. Ini dapat membuat para pegawai itu dapat bekerja dengan baik, seperti menggunakan kursi yang dibuat sesuai dengan standar itu membuat karyawan menjadi lebih nyaman duduknya, tidak bungkuk dan lain sebagainya, sehingga dia tidak merasakan rasa sakit atau pegal dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan fisik, di mana kondisi lingkungan fisik ini seperti pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, serta tata ruang yang rapi. Nah, itu dapat meningkatkan semangat kerja bagi pegawai jika kondisi lingkungan fisiknya itu nyaman. Dan yang ketiga yaitu lingkungan non-fisik dan psikologis. Ini dimana jika pegawai merasa nyaman secara sosial dan mental, itu pasti membuat dirinya lebih termotivasi dan lebih semangat lagi dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu komunikasi perkantoran. Nah, menurut Bu V, komunikasi itu adalah proses mengirim dan menerima pesan, di mana komunikasi tersebut dapat dikatakan efektif apabila pesan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain dan dapat menstimulus tindakan orang lain untuk bertindak sesuai pesan tersebut. Nah, komunikasi yang baik di tempat kerja itu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Jadi, penting untuk menyampaikan pesan secara sederhana dan jelas agar mudah dimengerti oleh orang lain. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian serta memberikan umpan balik atau feedback yang bersifat membangun itu dapat menjadi langkah dalam menciptakan lingkungan yang positif. Mungkin itu saja review atau evaluasi materi mengenai mata kuliah manajemen perkantoran modern dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.